Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum minayyirat. Amma ba'du. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Ajo Tea Brain. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, kembali saya ingin menerangkan kepada Anda tentang makna daripada sholat. Sebaiknya kita mendengarkan penjelasan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Makna sholat, kemudian hikmah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, sholat secara bahasa bermakna doa. Doa itu apa? Doa adalah permohonan. Artinya menyeru, memanggil. Mengapa sholat dimaknai dengan doa? Alasannya karena di dalam sholat ada kalimat-kalimat doa yang sering kita ucapkan. Kalimat itu sering kita ucapkan di saat kita sholat, yaitu di saat kita duduk di antara dua sujud. Yang kita ucapkan adalah Rabbi firli, warhamni, wazfurni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wafini, wa'fu anni. Dan doa itulah sudah komplit teman-teman. Doa itu sangat komplit. Doa yang sangat luar biasa. Di awal kalimat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kalimat Rabbi firli, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah aku. Kemudian di akhir kalimat pun kita mengatakan wa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi di awal kalimat dia mengatakan taubat, dan di akhir kalimat dia mengatakan taubat. Luar biasa. Seolah-olah sholat ini memberi isyarat kepada kita bahwa kehidupan kita pun seharusnya diawali dengan taubat. Dan di saat kita wafat pun mestinya dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah. Maknanya saat dilahirkan kita suci, maka sudah seharusnya saat akhir usia pun dalam keadaan suci. Karena saat kita lahir itu semuanya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka akhirnya semestinya juga harus dalam keadaan suci. Itu makna yang pertama di dalam sholat. Kemudian yang kedua teman-teman. Sholat juga dimaknai dengan hubungan, ikatan. Dia terambil dari akar kata shollu yusolli sholatan. Maknanya adalah hubungan atau ikatan. Atau yang biasa kita dengar habl. Habl. Habl itu apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan atau ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hubungan dan ikatan antara manusia dengan manusia. Itulah sholat. Artinya kita semua harus punya hubungan baik dan ikatan baik dengan Allah. Kita harus punya hubungan baik dan ikatan dengan sesama manusia. Pertanyaannya, lalu bagaimanakah caranya menjalin hubungan baik dengan Allah? Dan bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan sesama manusia? Jawabannya, cara untuk bisa terhubung dengan Allah yaitu melalui apa yang biasa kita sebut dengan sholat. Jadi, di saat kita menunaikan sholat, ternyata kita tengah menjalin hubungan dengan Allah. Saat kita sholat berarti kita sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bainal abdi wa rabbi. Jalinan konektivitas antara hamba dan Rabb. Itulah yang disebut ibadah. Dan sholat itu adalah merupakan suatu ibadah. Namun ibadah di sini adalah ibadah mahdhah. Lalu cara untuk menghubungkan diri dengan sesama manusia adalah sebagaimana yang sudah biasa kita sebut dengan kata silah. Silah itu apa? Adalah silaturrahmi.
Artinya, yakni menjalin hubungan atau ikatan kasih sayang dengan sesama manusia, siapapun yang dinamai oleh Allah sebagai manusia, kita wajib menjalin ikatan kasih sayang antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun ras dan etnisnya, apapun keyakinan agamanya, kita semua mesti menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Yaitu dengan ikatan sebagaimana yang telah digambarkan di dalam sholat. Karena sholat itu adalah merupakan suatu gambaran yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal ini juga merupakan suatu ibadah yang biasa kita sebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Sebenarnya masih ada satu lagi yang ingin saya sampaikan dalam hubungan ini, paparan ini, yaitu tentang hablum minal alam. Jadi selain hablum minallah dan hablum minan nas, masih ada satu lagi, yaitu hablum minal alam. Jadi tidak hanya berhubungan baik dengan Allah dan manusia saja, akan tetapi juga kita harus menjalin hubungan baik dengan alam sekitar, alam raya yang telah Allah anugerahkan kepada kita, langit dan bumi beserta isinya. Sudah selayaknya kita jaga dan kita pelihara. Air, tanah, udara, hewan, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan lainnya dan seterusnya yang menjadi mata rantai kehidupan bagi makhluk lainnya, dan termasuk ekosistem yang akan menopang keberlangsungan hidup kita sebagai manusia di muka bumi ini. Itu makna yang kedua. Lalu yang ketiga, makna dan hikmah daripada sholat adalah sholat juga tidak hanya merupakan sebagai kewajiban saja bagi umat muslim. Namun selain dihukumi wajib, sholat juga adalah merupakan suatu kebutuhan. Saya punya cerita. Cerita itu seperti ini. Dan cerita ini akan mengilustrasikan bagaimana sebenarnya pengaruh sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang kakek membawa roda. Di dalam roda itu isinya adalah batu bata. Dia dorong atau dia tarik. Jalannya naik. Peras keringat banting tulang. Keringatnya keluar sebesar-besar jagung. Saya tanya, "Pak, ngapain tua-tua? Kok kerja begitu kerasnya?" "Capek, Pak. Kalau sudah tua lebih baik di rumah saja." Apa dia jawab? Si bapak tua itu menjawab, "Kalau saya tidak begini, maka anak istri saya tidak akan makan." Itu artinya adalah kebutuhan. Dia melakukan seperti itu karena dia butuh untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya dan untuk dirinya dia sendiri. Maka oleh karena itu, sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun sholat juga adalah merupakan suatu kebutuhan. Itulah sholat. Jika seandainya kita mampu memposisikan sholat sebagai kebutuhan kita sehari-hari, sebagaimana halnya kita butuh uang untuk makan, untuk menutupi kebutuhan kita setiap hari, saya yakin maka kita semua tidak akan lagi bermalas-malasan untuk menunaikan sholat. Karena itu adalah kebutuhan kita. Kita sebagai manusia terdiri dari dua unsur pokok yang mesti kita jaga dan pelihara, yaitu jiwa. Yang kedua adalah raga, rohani dan jasadi, fisik dan psikis kita. Dan dua unsur ini masing-masing berbeda fungsi dan kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan rohani, nutrisinya adalah sholat, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, wirid, sholawat. Itulah nutrisi dan vitamin untuk rohani kita. Dan jasadi kita untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan memberikannya nutrisi dari makanan dan minuman, termasuk pakaian dan perhiasan. Namun pertanyaannya apakah sholat bisa mendatangkan rezeki atau malah sebaliknya? Apakah pengaruh sholat akan berdampak baik pada kehidupan kita atau malah sebaliknya? Dan inilah penjelasannya sekaligus sebagai kesimpulan.
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di surat Toha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabiru 'alaiha. La nas'alika rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, namun kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada yang perlu kita garis bawahi. Yang perlu digaris bawahi di dalam ayat ini ada 3. Tadi saya mengatakan wa'mur ahlaka bis salat. Itu salat yang pertama kita garis bawahi. Kemudian wastabir 'alaiha. Sabar. Kita garis bawah. Kemudian la nas'aluka rizqa. Ada di sana rezeki. Kita garis bawah. 3. Ada salat, sabar, dan rezeki. Apa hubungannya? Apakah salat itu sendiri bisa mendatangkan rezeki atau bisa mendatangkan kesabaran? Jawabannya mari kita ulas. Bisa saja. Semua, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat bisa mendatangkan rezeki. Salat di sana tidak memakai kalimat iqamah. Artinya bukan salat seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari 5 waktu salat itu ya, Allahu Akbar. Bukan. Karena di sini tidak memakai kata iqamah. Kalau Allah memerintahkan salat kepada kita, biasanya salat yang 5 waktu itu biasanya menggunakan kata iqamah. Tapi di sini tidak. Hanya menggunakan bis shalah. Artinya ini bisa salat apa saja. Artinya ini salat bisa diartikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa mengambil suatu gambaran, cerminan kepada salat itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana isi salat itu? Nah, sementara salat tadi secara menurut bahasa adalah silaturahim, maka hal itulah yang akan bisa mendatangkan rezeki kepada kita dengan cara melalui silaturahim, yaitu dengan melalui hablum minan nas yang disebut silaturahim. Bisa saja salat mencelakai Anda. Bisa saja salat juga membahagiakan Anda. Jadi ayat tadi ingin menggambarkan semuanya bisa memungkinkan terjadi, tergantung salat kita. Tergantung bagaimana Anda melakukan salat. Khusyukkah salat Anda? Karena salat adalah merupakan cerminan dari sikap dan akhlak Anda. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabu ila yaumil qiyamati shalah. Wa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasadat sa'iru amalih. Pertama kali yang akan diperiksa di yaumil qiyamah adalah salat. Apabila salat itu baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun apabila salat itu buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Nah, itulah teman-teman makna daripada salat, hikmah daripada salat. Jadi marilah kita jaga salat kita sebaik-baiknya agar salat itu bisa menentukan nasib kehidupan kita selanjutnya, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat kelak. Saya rasa itu cukup. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya tutup dengan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.